Salah satu pemilik memecah sertifikat lahan itu menjadi beberapa bidang sertifikat dan menjualnya. Belakangan, lahan yang digunakan untuk perumahan klaster Setia Mekar ternyata menjadi bagian dari gugatan di Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi oleh salah satu ahli waris pemilik lahan sejak tahun 1996. Pengadilan lalu memenangkan gugatan ahli waris pemilik lahan terdahulu. Jelas dinyatakan di Amar nomor 9 membatalkan pemecahan jual beli atas tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik nomor 325 Jatimulya dari tergugat 2 kepada tergugat 4 dan atau pihak-pihak lainnya sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik nomor 704, 705, 706 dan 707 Setia Mekar, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi. Terdapat 27 bidang tanah yang tergusur, terdiri dari 19 unit rumah dan 8 unit ruko. Dari 19 unit rumah tersebut, 9 rumah masih dalam proses pembangunan. Tim TV One mengabarkan. Ya, eksekusi pengosongan sejumlah rumah warga di Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pemirsa, ini berbuntut panjang ya. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyebut penggusuran tersebut ini tidak sesuai prosedur. Nah, selain itu rumah yang kena gusur dalam sengketa lahan antara warga bernama Mimi Jamila dengan Kaya ternyata bukanlah objek yang disengketakan. Warga korban sengketa tanah ini pun kini mulai berani melakukan perlawanan. Nah, apakah kemudian ini ada langkah ataupun juga solusi begitu ya yang akan dilakukan oleh pemerintah dan apakah warga ini bisa mendapatkan hak-hak mereka kembali? Itu yang akan kami bahas dalam dialog di Apa Kabar Indonesia malam sore hari ini, pemirsa, bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Sudah ada Ibu Asmawati yang merupakan korban eksekusi. Selamat malam, Bu Asmawati. Baik, kemudian juga ada korban eksekusi dan juga warga ya, Pak Yaldi yang sudah hadir bersama kami di sini. Terima kasih waktunya Pak Yaldi. Dan juga Pak Dadan Esuhar Mawijaya yang merupakan anggota Ombudsman. Pak Dadan, sehat Pak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Baik, kemudian ada satu narasumber yang juga tergabung melalui Zoom, ini Pak Rahmat Saleh yang merupakan anggota Komisi 2 DPR Republik Indonesia. Pak Rahmat, selamat malam. Selamat malam, Mbak Tiara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam, Pak Rahmat. Saya ke Bu Asmawati terlebih dahulu ya. Bu Asmawati mungkin bisa diceritakan informasi terakhir yang kami terima 30 Januari 2025 ini sudah dilakukan penggusuran. Sudah, mohon maaf, sudah rata dengan tanah begitu ya kondisinya pada saat itu. Saat ini di sana kondisinya seperti apa dan Ibu bagaimana kemudian ini melanjutkan hidup Bu setelah tempat tinggal Ibu ini harus diratakan begitu saat itu? Dari awalnya itu tanggal 15 saya dapat surat langsung eksekusi. Langsung saya hubungin BPN. Saya langsung hari itu juga ke PN penolakan. Terus hari Sabtu saya langsung ke Polres penolakan. Langsung ke sebagai Polsek sebagai wilayah. Ibu memastikan legalitas dari saya bawa, Ibu begitu ya? Iya, saya bawa sertifikat aslinya dan dari BPN ini. Saya bawa. Nah, tanggal 20 nggak jadi. Nah, diundur. Nggak ada pemberitahuan lagi. Tanggal 30 langsung eksekusi. Jadi libur panjang. Senin, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis langsung. Jadi saya masih di jalan, rumah udah sudah digusur begitu ya? Iya. Oke, Ibu tinggal di Setia Mekar ya Bu ya? Iya. Setia Mekar itu sejak tahun berapa Bu Asmawati? Saya di sana tahun 80 udah di sana. Tahun 80? Iya. Dan baru kali ini ada peringatan-peringatan berkaitan dengan penggusuran, permasalahan seperti ini. Baik, Ibu di rumah tinggal bersama siapa Bu? Sekarang anak sendiri, anak udah kawin semua. Baik, artinya aktivitas Ibu sehari-harinya kalau saya melihat ini pasti terganggu ya dengan adanya penggusuran ini tentunya ya. Seperti apa Bu, mungkin boleh diceritakan? Saya sebagai sudah pensiun, kalau ada yang minta tolong saya sebagai bidan. Karena saya praktek di sana sudah lama. Ya. Kemudian tanpa pemberitahuan di tanggal 30 tersebut ini petugas langsung datang begitu ya Bu ya? Apa yang kemudian sempat diinformasikan kepada pemilik rumah, kepada Ibu? Ya, tolong jangan dieksekusi rumah. Terus dia bilang, sudah
ini apa? Dek sudah apa? Sudah inkrah. Sudah inkrah. Iya. Tolong aku bilang. Jangan, ini saya sudah gitu lama di sini. Terus dia baik. Sabar Bu, sabar Bu. Dia bilang tidak bisa kalau melawan Robokan, robokan. dia ini Ada ancaman dirobohkan langsung ya Bu, langsung pada saat itu. begitu alat itu masuk ke rumah saya langsung pingsan, nggak sadar, dirawat di rumah sakit Siloam Hospital, Sentosa. rumah sakit Siloam Sentosa. Saya dibawa ke pulau kapal itu jantungnya cepat. Oke. Kemudian saya tekanan darah tingginya nggak pernah tekanan darah Baik. tinggi itu sampai hampir 200. Kondisi kesehatan Ibu Asmawati ini hingga terganggu begitu ya karena adanya aksi penggusuran yang datang dan juga dialami secara mendadak. Kalau Pak Yaldi, ini yang dialami sama dengan Ibu Asmawati atau seperti apa? Sudah terinfokah sebelumnya? Mungkin saya lebih tragis mungkin Bu ya, karena saya tinggal di rumah itu, juga saya bengkel mobil saya di situ. Terus tiba-tiba di tanggal 30 itu dieksekusi. Ini keluarga saya, usaha saya itu langsung hilang gitu loh. Keluarga juga berantakan, istilahnya harus kemana kita tempat mengadu lagi gitu kan. Bapak usaha apa Pak? Bengkel mobil Ibu. Bengkel mobil. Bengkel mobil. Oke. Jadi sama-sama di tanggal 30 itu ya? Betul. Itu juga sebelumnya Bapak tidak menerima informasi sebelumnya bahwa akan dilakukan penggusuran mungkin di tanggal 30 itu? Ada, sebetulnya tanggal awal mulanya itu tanggal 18 Desember, itu diperingati katanya tanahnya bersengketa, terus katanya putusan inkrah sudah harus pengosongan dengan sukarela gitu. Dengan sukarela, terus yang akan dieksekusi tanggal 20. Begitu tanggal 20 itu batal gitu kan. Setelah batal tanggal 20 itu kita nggak dapat surat apa-apa lagi. Tanggal 30 ada kabar akan dieksekusi, maka terjadilah eksekusi itu gitu. Saat ini kondisinya sudah seperti apa Pak Yaldi? Udah rata Bu, udah rata, udah nggak ada lagi. Sama sekali tidak ada bangunan yang mungkin bisa ditinggali? Sudah tidak ada lagi? Sama sekali, diratakan dengan tanah sekarang. Diratakan sama sama dengan sekali. tanah, rata. Rata. Baik, kondisi tetangga-tetangga ini seperti apa juga Pak? Apakah mereka harus mengungsi ke rumah sanak saudara mereka masing-masing atau seperti apa? Ada yang kontrak, ada yang diam di rumah ibunya, ada yang diam ini di rumah kakaknya, ada yang ikut anaknya. Baik, kalau tadi Bu Asmawati menceritakan tinggal di rumah keluarga juga ya Bu ya, salah satu saudara. Pak Yaldi sendiri seperti apa Pak? Saya setelah eksekusi itu, kebetulan saya waktu itu nggak siap. Saya pikir eksekusi itu nggak seperti itu. Saya pikir mungkin diperingati dulu proslin atau apa gitu kan. Ternyata eksekusi itu dahsyat juga gitu kan. Langsung hari itu juga tanpa barang saya belum dikeluarin, itu dikasih waktu 10 menit oleh panitranya. Kumpulkan barang-barang 10 menit, kita kumpulkan kan, dibantu dengan poter-poter yang ada gitu kan. Masukin ke karung-karung semua kan. Ya 10 menit itu selesai, tapi setelah itu ya memang banyak juga sih barang-barang yang hilang setelah itu ya, wajar mungkin saya pikir gitu kan. Tapi kenyataannya seperti itu, nggak lama setelah itu baru diratakan gitu dengan sudah tanah. rata. Oke, seperti yang tampak pada layar ini ya? Iya, sudah rata. Baik, nanti kita akan tanyakan seperti apa dan sejauh apa juga ya Ombudsman mengetahui mengenai kasus penggusuran ini. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu, pemirsa tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.